Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Anda. Saya dari mahasiswa Politeknik Kalteng Riau. Jurusan saya adalah Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan membuat video tugas mengenai cara penginstalan Aragon dan cara pengaplikasian Composite di dalam Virtual Studio Code. Nah, jadi langkah yang pertama yang kalian lakukan adalah dengan cara mendownload Aragon dengan link yang sudah saya sediakan. Oke. So, nanti link tersebut bisa saya letakkan di deskripsi seperti itu. Nah, selanjutnya itu kawan-kawan seperti ini. Klik aja seperti ini. Nah, jadi kawan-kawan bisa langsung download, cek dan download di seperti sini. Nah, setelah kawan download tadi, kawan-kawan ekstrak terlebih dahulu. Ekstrak ini seperti ini. Ikut aja contohnya seperti saya yang lakukan ini ya. Ekstrak, kita tunggu. Nah, setelah udah langkah saja itu kawan-kawan buat aja file baru dengan nama bebas. Seperti saya contohkannya Vicky aja. Nah, selanjutnya itu kita refresh saja biar mudah file yang kita cari. Nah, jadi file yang dua tadi sudah jumpa di atas. Selanjutnya itu langkah selanjutnya yang kawan-kawan lakukan itu dengan cara file yang ini tadi kan masukkannya ke sini ke dalam ini. Nah, seperti ini. Lalu kawan-kawan bisa mengecek file tersebut dengan cara sudah ada Laragonnya. Jadi saya contohkan seperti file yang sudah saya jalankan tadi seperti di video ke sini. Nah, setelah itu kawan-kawan pencet aja yang ini, maka akan muncul tampilan Laragon seperti ini. Setelah itu kawan-kawan pencet aja ini bagian klik aja kanan di mouse kawan-kawan, lalu klik PHP, lalu pilih versinya. Menurut kawan-kawan versi mana yang pengen kawan-kawan pilih. Kalau saya pilih versi yang 17 karena dianjurkan versi yang 17. Nah, selanjutnya itu setelah mendownload ini, kawan-kawan bisa lanjutkan ke proses berikutnya yaitu dengan cara pemrosesan dengan cara mendownload komposetnya ini seperti ini. Ini ya, itu aja cara-caranya seperti saya yang lakukan. Kita hapus saja kan sudah selesai. Nah, sebelum kawan-kawan melakukan pendownloadan komposer tersebut, kawan-kawan harus memperhatikan Windows security kawan-kawan dulu. Nah, saya akan cek. Nah, di sini sudah mati kan? Nah, fungsinya itu agar agar downloadnya itu berjalan dengan lancar, tidak hambatan. Kalau misalnya Windows security kawan-kawan itu kan kawan hidupkan, maka dia akan terganggu dan tidak bisa terdownload. Makanya itu, makanya kawan-kawan matikan terlebih dahulu. Setelah kawan-kawan matikan, maka akan muncul, kita buka aja setupnya. Nah, setelah kawan-kawan pencet ini, nanti akan muncul ke ini. Nah, kawan-kawan itu next saja. Next, nah karena saya sudah download, jadi saya tidak bisa lagi. Kita yeskan aja. Nah, setelah itu kawan-kawan, kan nanti ada tuh dimintai file, masukkan ke dalam file mana dia. Nah, kawan-kawan simple aja. Kawan-kawan pergi ke file yang kawan-kawan buat tadi, misalnya kayak gini ya, Rifki 12. Mencari yang Laragon ya. Baru pergi ke bin, pergi ke PHP, lalu pergi versi yang mana kita pilih tadi. Kan kita pilih yang 17, maka kita gunakan yang 17. Nah, seperti ini. Nanti dia tersendiri langsung aja. Nanti langsung pencet aja oke kawan-kawan. Nah, di sini yang paling pentingnya kita akan mengetes apakah apakah komposer kita tadi sudah berhasil atau belum terkonek. Nah, dengan cara seperti ini. Ini kita singgung aja dulu karena mengganggu. Seperti ini. CMD komprop ini. Lalu kawan-kawan bisa ngetik seperti ini. Komposer. Nah, betul. Nah, berarti komposer kita sudah berhasil. Tidak ada halangan. Berarti kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya itu kawan-kawan bisa mengeceknya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ini kawan-kawan bisa langsung mengstartkan aja Laragonnya. Kita mau tengok di Laravelnya kayak mana. Nah, kalau sudah di start, berarti sudah bisa berjalan. Lalu ada langkah-langkah yang tertinggal kawan-kawan. Sebelum di start tuh seharusnya kawan-kawan melakukan pengetikan seperti ini. Nah, kita ingin membuat file di dalamnya, di dalam Laragon tadi.
dengan cara kayak gini. Composite project difference Laravel Web 12 ini. Gunanya agar terbuat suatu file Laravel di dalam file kita tadi itu biar bisa digunakan di Visual Studio Code tadi. Kita tunggu aja. Nanti kan kawan-kawan langsung pencet enter aja jika sudah menulis kode ini. Ini memerlukan waktu yang cukup lama sih dalam mendownload ini, mungkin sekitar 5 atau 3 menitan lah untuk menunggunya. Nah, jika sudah, maka kawan-kawan bisa langsung membuka aja di Google seperti ini kodenya. Karena sudah dijalankan Raragon kita tadi ini kan, maka langsung kawan-kawan tes saja. Kalau sudah juga buat yang ini, kita coba dulu apakah berhasil atau tidak. Ravel tes web test ya seperti ini. Nah, berarti Ravel yang sudah kita gunakan tuh sudah bisa berjalan seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya adalah cara pengaplikasikannya di dalam Virtual Studio Code. Nah, yang pertama kita langsung aja buka Virtual Studio Code seperti ini. Ini karena program saya sudah ada, maka saya akan mengclose terlebih dulu biar kawan-kawan paham cara membukanya bagaimana. Yang pertama itu kawan-kawan bisa klik file, terus open folder, terus kawan-kawan cari di mana tadi kawan-kawan letak filenya tadi. Kalau saya kan di data D tadi, maka saya akan cari di data D. Nah, selanjutnya jika ketemu, langsung pencet aja yang ini, ikuti aja dengan cara yang saya lakukan. Lanjut pencet www, pencet ini. Nah, harus select folder. Nah, seperti itu ya. Jadi selanjutnya itu saya akan menjelaskan secara simpel arti dari controller, view, dan routers. Jadi, kalau router ini adalah jalan atau pintu masuknya kita tuh ke dalam aplikasi web. Kalau view ini merupakan kayak model tampilan ke user lah, lebih menarik, menarik biar orang tuh kayak pengen lihat gitu. Keindahan lah ibaratnya untuk user gitu ya. UI gitu lah. Selanjutnya itu ada controller itu merupakan otak pikirannya. Dia mengatur logika. Bagaimana ini bisa berjalan, bagi ini bisa berjalan, makanya diatur di sini semua. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang router, cara simpel satu sederhana router ya. Yang pertama itu karena contoh saya sudah banyak di sini, saya akan membuat contoh yang lain yang kawan-kawan mudah pahami ya. Nah, contoh saya akan ambil yang di sini lah, yang HMAS mahasiswa. Nah, seperti itu. Intinya kawan-kawan buat di sini. Nah, kita ganti aja misalnya ini menjadi hidup eh, mahasiswa mahasiswa satu. Maka nanti dia akan muncul. Oke, kita tengok terlebih dahulu, kita buka yang ini tadi, lalu kita cari seperti ini. Kita kasih tanda garing, kita ketik mahasiswa satu. Apakah dia akan muncul? Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini merupakan suatu ilmu router basic lah di baratnya untuk suatu router tersebut. Nah, selanjutnya itu ada di view. Nah, view ini saya mempunyai contoh simpel ya, yang bisa dibilang simpel, yang berhubungan dengan controller. Seperti ini saya contohkan di halaman about nih. Di halaman about ini. Dia berhubungan langsung router sama si view ini tadi. Karena apa? Karena di sini dia telah menyangkutkan ke halaman about di sini ditulis di sini. Jadi dia mau mengambil data yang ada, maka yang ditampilkan akan kayak gini untuk memperindahnya. Nah, seperti itu. Coba kita jalankan terlebih dahulu. Kita buka ini, kita ganti jadi about. Nah, ini dia, maka akan seperti ini jadinya. Untuk bagian controller, untuk bagian view-nya yang kita tambahkan tadi di router, view berhubungan dengan router. Oh iya, saya jangan lupa menjelaskan mengenai yang ini, yang param ini. Nama sama dengan param. Nah, param ini maksud sini ada inputan user. Jadi kita setelah menginputkan tuh namanya siapa, misalkan ini sesuai. Param ini misalnya setelah kita masukkan nama Fikri atau Zikri, itu setelah kita.
sesuai itu. Nanti akan muncul juga. Sebagai contoh kita akan contohkan seperti ini. Ini nama kita buatkan, nama kita kasih ini garing, baru misalnya Rizky. Maka akan muncul nama saya Rizky seperti itu. Itu dia. Dan perlu kalian ketahui bahwa get ini merupakan suatu kayak mengambil data lah ibaratnya. Dia itu mengambil data dari ini, dari si nama dan param ini. Lalu si return ini akan menampilkan nama saya. Dan yang param ini akan kayak inputan user tadi. Kayak misalnya saya tadi kan menginputkan Rizky, maka yang keluar akan Rizky. Nah, seperti itu. Contohnya seperti itu. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai extension-extension yang digunakan atau yang mudah mempermudahkan untuk dalam mengoding itu. Nah, seperti ini. Contohnya ini untuk mempermudahkan kita dalam pengodingan seperti dia akan dibantu kayak misalnya seperti ini. Nah, misalnya ini yang dikit aja di sini lah. Nah, misalnya saya pencet kayak gini. Misalnya kayak pencet ini. Kayak gitu tadi. Dia akan muncul seperti ini. Itu alat bantu ibaratnya biar lebih mudah. Selanjutnya itu ada extension untuk ini material. Nah, saya menggunakan material icon ini. Ini digunakan untuk memperindah tampilan dan juga ini digunakan untuk membuat kita lebih paham mana itu database, mana itu apps, mana itu controller, jadi lebih mudah dan lebih paham. Selanjutnya itu saya menggunakan juga di sini adalah ini PHP 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 FT itu. Ini digunakan untuk mengatur spasi, intinya itu untuk memperbaiki tulisan lah. Bukan gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon apabila ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan, saya masih belajar dalam membuat video ini dan mungkin banyak kurangnya, jadi saya minta maaf. Itu saja yang bisa